Halo Sobat ADP, di video kali ini kita akan bahas lagi dunia hukum. Ya, kali ini yang kita bahas adalah dunia perjudian. Jadi kasus ini kita ambil terkait dengan masalah sepasang suami istri yang ada di Mojokerto, Jawa Timur, ya, yang beberapa hari belakangan lagi rame, di mana istrinya itu membunuh suaminya dengan cara dibakar secara hidup-hidup. Nah, ini yang menjadi titik persoalan kenapa masalah perjudian ini butuh penanganan yang serius dari pemerintah, ya. Jadi begini teman-teman, jadi hal yang pertama yang perlu saya tekankan bahwa judi adalah hal yang sangat berbahaya bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Jadi dampaknya itu sangat-sangat besar teman-teman, seperti yang terjadi baru-baru ini yang ada di Mojokerto. Keluarga jadi berantakan, terus juga bisa jadi ya dari masalah judi seseorang bisa mengalami sakit kejiwaan, bisa menjadi gila karena frustasi, karena stres yang berlebihan, karena dia sering mengalami kekalahan dalam dunia perjudian. Selain dampak yang diterima, dampak secara psikologis, dampak secara sosial, kita juga mengetahui bahwa yang namanya judi itu punya dampak hukum teman-teman bagi pelakunya, yang mana pemerintah bersama DPR sudah membuat sedemikian rupa terkait dengan aturan terkait dengan masalah perjudian, ya. Di dalam Undang-Undang ITE terbaru ya tahun 2024 dalam pasal 27 itu sudah menegaskan bahwa bagi pelaku tindak pidana perjudian itu diancam dengan tindak pidana paling lama 10 tahun penjara, ya. Jadi hukumannya ini kalau saya melihat hukumannya cukup berat. Yang menjadi masalah, kenapa masalah perjudian ini dari zaman dahulu hingga saat ini tidak bisa berhasil diberantas oleh negara. Kenapa ya? Ini yang menjadi persoalan, ini yang menjadi bahan diskusi, ini yang menjadi bahan evaluasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat, ya, untuk memberantas yang namanya masalah judi ini. Ya, kalau saya melihat ya DPR dan pemerintah sudah cukup serius, sudah membuat aturan sedemikian rupa, sudah bagus. Nah, yang menjadi masalahnya itu adalah keseriusan dari aparat penegak hukum, ya, keseriusan dari aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk memberantas yang namanya judi online. Nah, bagaimana mau serius ya manakala oknum-oknum aparat penegak hukum juga terlibat dalam masalah perjudian. Nah, mau sampai kapanpun ini tidak bakal terjadi teman-teman kalau aparat keamanan, aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk itu saja masih terlibat dalam masalah perjudian. Nah, kasus yang ada di Mojokerto kemarin teman-teman, saya pikir itu adalah dampak dari ketidakseriusan aparat penegak hukum untuk memberantas yang namanya tindak pidana perjudian. Efeknya itu jangka panjangnya luar biasa, berdampak buruk bagi generasi muda, berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga. Contohnya kemarin di Mojokerto, kita tidak membenarkan perbuatan istrinya, ya. Kita tidak membenarkan perbuatan istrinya. Kalau perbuatan istrinya itu sudah jelas membunuh suaminya dengan cara dibakar secara hidup-hidup, itu adalah perbuatan tidak pidana murni. Tapi kalau di sisi lain, keseriusan dari pemerintah, ya, keseriusan dari aparat penegak hukum itu menjadi hal yang penting. Ini menjadi warning bagi aparat penegak hukum untuk kemudian melihat bahwa harus serius dalam memberantas tindak pidana perjudian. Oke, kalau persoalan istrinya yang membakar suaminya secara hidup-hidup itu sudah ada aturan mainnya teman-teman. Ya, dia nanti akan dikenakan, ya, karena ini kasusnya terjadi di dalam rumah tangga, maka hukum atau aturan yang akan dikenakan adalah Undang-Undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi kalau saya baca di berita kemarin akan dikenakan sanksi pidana, ya, paling lama 15 tahun penjara. Nah, ini nanti akibat hukum yang akan diterima oleh istrinya. Tetapi di lain sisi kita juga harus melihat bahwa pentingnya aparat penegak hukum untuk memberantas yang namanya tindak pidana perjudian, ya, karena ini sangat-sangat penting teman-teman. Oke. Teman-teman, saya pikir di video kali ini cukup sekian dulu pesan saya, ya, kepada teman-teman. Sekali lagi, berhentilah bermain judi, ya, dalam bentuk apapun, baik itu judi online maupun judi offline, ya. Nah,
Oke, saya doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu dihindari dari masalah-masalah yang akan berakibat hukum kepada kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.